Kalau kamu lagi magang di Jepang dengan visa Kensusei, tapi mau resign di tahun pertama, bisa nggak sih? Nah, di video kali ini kita bakal bahas apakah bisa nggak sih resign di tahun pertama untuk visa Kensusei. Banyak banget teman-teman yang nanyain juga di kolom komentar nih, apalagi di DM gitu kan. Di TikTok apalagi gitu kayak, bisa nggak sih resign gitu? Semisal aku mau resign pengen kerja balik ke Indonesia karena nggak sesuai ekspektasinya, gaji nggak sesuai, tempat kerja yang kurang, Iya betul. kayak gitu, Lingkungannya lingkungan jelek. Oke, jadi kita bakal bahas tuntas sampai bersih di sini ya guys ya. Yuk kita tonton sampai akhir. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih aturan kontrak visa magang. Nah, yang pertama itu program magang di Jepang itu langsung diawasi oleh pemerintah Jepang, guys. Berarti langsung kayak dinaungi ya. Langsung, karena ini kan magang kan, dia kerjasama sama pemerintah negara lain. Semisal kayak negara Indonesia sama negara Jepang itu kerjasama, guys. Jadi makanya langsung diawasi oleh pemerintah Jepang langsung gitu. Nah, yang kedua, kontrak biasanya 3 tahun dan hampir nggak mungkin resign di tahun pertama, guys. Gitu. Emang kayak kamu udah di awal nih, udah di ibaratnya tanda tangan 3 tahun kontraknya gitu sih, harus diselesain. Ada juga yang 1 tahun. Nah, kalau kalian pengen 1 tahun aja ya kalian ya Ambil yang 1 tahun. Iya. Jadi jangan memutuskan di tengah-tengah kontrak. itu banyak pihak yang dirugikan ya, guys. Iya, banyak banget. Nah, terus ada organisasi pengawas yang bernama OTIT, Organisasi for Technical Intern Training, yang memastikan pekerja atau pemagang Jepang tidak sembarangan. Jadi ini tuh udah khusus buat orang-orang yang kerja di Jepang untuk mengawasi gitu kayak. Biar nggak keluar sembarangan Iya. ya, biar nggak musim kontrak sembarangan. Iya, terus juga ada sebaliknya juga, misal ada pihak-pihak atau orang Jepang yang kurang baik atau gajinya nggak sesuai, tempat kerja yang kurang, dia juga jadi tempat pelapor orang Indonesia gitu, atau pekerja asing ke Jepang gitu. Betul. Nah, ini konsekuensi resign dari magang di Jepang. Wow, ada konsekuensinya Ya, yang pertama itu denda, guys ya, denda atau penalti kontrak. Nah, kalian kan emang dari awal udah dikontrak selama 3 tahun, ibaratnya kalian tuh udah di atas materai, tanda tangan kalian gitu. Kalian ya harus ditepati apa yang kalian sudah setujui di awal. Nah, gitu. kalau kena penalti ini nih ya, biasanya itu kenanya itu 50.000 yen. Sekitar berapa itu? Sekitar 50 juta. Lumayan ya, guys ya, untuk pemagang yang kerja ke Jepang 50 juta ya. Nah, terus yang kedua, blacklist dari program magang Jepang. Wow. Kalau resign tanpa prosedur yang benar, nama kamu bisa masuk daftar hitam di Jepang. Terus, artinya nggak bisa kerja lagi ke Jepang dengan visa apapun, kayak magang, visa kerja, apapun itu nggak bisa, udah Berarti itu blacklist udah. Dicoret ya Coret. nama kita ya. Iya. Bukan negara kan ya, tapi Bukan, nama tapi ya. nama. Terus juga Indonesia ikutan kena juga. Jadi dampaknya kemana-mana ya kalau kayak gitu ya. Ada teman yang resign di tahun pertama karena kerjanya terlalu berat. Nah, setelah itu dia pengen kerja lagi tuh di Jepang, guys. Langsung pengen kerja lagi kayak gini, pengen pakai visa Tokutegino yang sekarang kita lagi pakai. Nah, ternyata dia ditolak mentah-mentah gara-gara kasus yang kemarin itu. Yang kena blacklist. Iya. Oh, karena nama dia terdaftar ada kayak daftar nama hitamnya Riwayat, gitu iya. ya. Tapi kalau kayak gitu berarti ada nggak sih cara yang biar aman gitu resign, ada nggak? Ada dong, tentunya. Apa tuh caranya, boleh nggak kasih tahu dong? Yang pertama, lapor ke OTIT, Organisasi for Technical Intern Training. Kalau tempat kerja bermasalah, terus kayak jam kerja yang terlalu panjang, terus gaji yang tidak sesuai, apalagi terjadi kekerasan, kalian bisa lapor ke OTIT. Terus juga mereka bisa bantu cariin perusahaan yang baru gitu. Berarti enak ya, jadi kayak ibaratnya kita tuh ada yang rawat gitu kan, jadi ada di bawah naungan OTIT juga kan? Iya, kalau itu step yang pertama biar kalian aman jika pengen pindah atau pulang gitu. Terus yang kedua, gunakan alasan kesehatan. Wah, gimana tuh maksudnya? Ya kalau kalian punya kesehatan yang kayak kurang gitu, kayak beneran nggak kuat kesehatannya, bisa ajukan pengunduran diri dengan surat dokter dari Jepang gitu. Kayak kalian ke dokter dulu, terus kayak kalian punya riwayat sakit ini karena nggak bisa, terus dipakai sakit itu biar kalian bisa pulang ke Indonesia tanpa ada denda, guys. Oh, tapi nggak boleh bohong ya, kalau sebenarnya kalian nggak ada penyakitnya jangan sampai kayak minta surat dokter bohong-bohongan gitu. Iya kan, dokternya juga orang Jepang. Ya kali aja bisa kan. Iya sih, nggak tahu ya. Terus yang ketiga, negosiasi dengan perusahaan gitu. Kayak semisal contohnya beberapa perusahaan bisa kasih izin resign, tapi harus ada alasan yang kuat gitu. Nggak asal-asal tiba-tiba besok resign, besok aku mau pulang ke Indonesia gitu, nggak bisa. Semuanya tuh harus ada, semuanya tuh harus ada prosedur dan alasan yang kuat gitu. Nggak boleh asal-asalan kayak gitu.
gitu ya. Iya. Nah, ini alternatif jika kalian tidak bisa resign. Apa aja sih, Tia? Yang pertama itu bertahan sampai kontrak habis. Nah, ya nggak ada pilihan lain Ya, selain nggak ada pilihan lain selain bertahan. Iya kalau kan? kayak gitu. Ya ini bertahan itu untuk yang legalnya gitu. Kalau yang ilegal kan kalian bisa kabur atau apa Ya gitu. itu tidak patut dicontoh ya kalau kayak Iya. gitu ya. Mending kalian hindari deh daripada nanti kalian ketangkep kan. Betul, ini alternatif. Terus yang kedua, cari tahu cara pindah kerja setelah selesai kalian magang. Jadi kalian harus cari browsing gitu kan. Kan kalian kan di sini ada teman, pasti ada orang-orang yang apa ibaratnya guru, sensei gitu kan. Jadi tanya-tanya tuh gimana nih kalau abis selesai magang saya mau pindah nih, mau langsung gitu itu boleh banget. Ya apalagi ada visa Tokotegino ya guys. Betul. Kalian tinggal ujian SSW atau JFTA 2 untuk melanjutkan di bidang yang lain atau untuk mendapatkan visa Tokotegino itu. Ini enak banget ini udah ini guys, apa banyak banget visa-visa yang dibuka gitu. Ini suara lumayan agak serak ya karena lagi puasa guys. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini gunakan visa lain untuk kembali ke Jepang setelah kontrak habis gitu. Kalian kalau pengen ke Jepang lagi ya terus pengen beda perusahaan, kalian harus menaikkan level kalian kayak misal ke visa Tokotegino atau ke engineering Di gitu. upgrade ya, harus Iya. di upgrade terus. Iya. Jadi kesimpulannya, pemagang itu bisa nggak sih resign di tahun pertama? Jawabannya bisa, tapi Oh. tapi resikonya itu besar guys. Wah. Kalau mau resign harus cari alasan yang kuat biar nggak kena blacklist atau kena denda guys. Kalian ya harus kuat juga, kayak kalian mau resign tuh kenapa tiba-tiba pengen resign gitu. Kalian kan udah tanda tangan kontrak selama 3 tahun harus tetap di Jepang gitu contohnya. Nah kalian pengen tiba-tiba pulang ya harus alasan yang kuat dan yang rasional gitu. Jadi perusahaan juga mengerti gitu walaupun dia kena imbasnya kalian pulang dari Jepang gitu. Berarti kalau kayak gitu mending Tokotegino nggak sih? Ya kalau lebih aku saranin ya guys ya, kalian kalau pengen kerja ke Jepang lebih saran lagi pakai visa Tokotegino karena dia kontraknya per tahun. Nah bisa diperpanjang 5 kali selama 5 tahun. Jadi kontraknya itu 1 tahun selesai perpanjang 1 tahun. Jadi selesai. bisa pulang ya. Bisa pulang terus tiap juga tahunnya. bebas, bisa pulang dulu cuti gitu. Enak. Kalau magang kan gini gitu loh, pusingnya tuh nggak bisa karena Peraturannya. resignnya tuh susah Iya. gitu loh, ketat banget, Peraturannya ketat. harus jelas, Harus jelas. harus logis. Iya, kalian kalau udah tanda tangan kontrak visa magang ya kalian di situ aja untuk peraturan yang sekarang ya bisa. Kalau kedepannya mungkin ada perubahan lagi, kita juga pasti bakal update. Jadi komen di bawah untuk pertanyaan dan pengalaman kalian. Kita sharing-sharing di bawah ya guys ya. Kita bakal bacain dan jawabin komen-komentar kalian karena kalian komentar itu kita seneng karena apa ya kayak seneng aja gitu. Kita suka ditanya. Iya, kita suka ditanya terus kayak berkomunikasi sama kalian. Oh ternyata ada ya kalian gitu. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe Biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru kita. seputar Jepangan. Ja, mita kurete arigatou gozaimashita. Ja, Mata ne. Bye bye. Bagus banget. Lihat. Sumpah ini bagus banget. あれはシーサだな、シーサ。あ、シーサじゃないんだ。わお。おお。おお、綺麗。すごい。すごい。これ人間作ったんですか。自然。あ、自然。なんかここから水が垂れて水がこう落ちて固まってへ水にはい石の成分が入っててえ。へえ。それがどんどんこう積もって固まってだから上から垂れてるおお。あれは書いてあるのが何ですか。あれなんか石に名前つけてる Ah, ini bagus banget demi Allah. Sini. Tuh. Wah. Airnya bersih banget ya. Wih. Bagus banget. Lihat. Sumpah ini bagus banget.
Wah, bagus banget beneran. Ini jalannya cuma setapak loh, hati-hati. Hati-hati guys. Bentar dulu guys. Wah, keren. Ini kok dalamnya warna putih ya sebelah sini. Tuh kok bisa kayak gini. Netes-netes di kepala aku.